Halo semua, perkenalkan saya Arif Fajar, Tentor Ekonomi pada sesi kali ini. Sesi kali ini akan melanjut sesi sebelumnya yang membahas solo model, capital, dan diminishing return. Saya berharap teman-teman mengerti penjelasan saya di video sebelumnya karena ini adalah penjelasan tahap lanjut dan memerlukan pengertian dari video sebelumnya. Konsep diminishing itu ada karena terjadi perubahan marginal output dibanding dengan pertambahan kapital. Nah, teman-teman, konsep diminishing itu juga terjadi pada video kali ini. Namun lebih lanjut saya akan jelaskan. Harap teman-teman memperhatikan dengan seksama. Pertama, mari kita refresh pembahasan kita tentang fungsi output. Fungsi output itu terdiri dari sumber daya manusia, kapital fisik atau modal fisik, dan ide. Pertama, kapital fisik. Kapital fisik sebelumnya saya jelaskan bahwa ia terdiri dari jalan raya, jembatan, kapal yang dimiliki oleh negara, dan pesawat. Namun teman-teman, ternyata jalan raya, jembatan itu bisa berlubang, bisa rusak. Dan kapal atau pesawat yang dimiliki negara, dia bisa usang dan perlu perbaikan. Nah, semua ini dalam konsep secara sederhana kita kenal sebagai capital depreciation atau penyusutan modal. Mengapa terjadi seperti itu? Karena tentu semua itu tidak ada yang abadi, perlu ada perbaikan dan perlu ada maintenance. Makanya dalam kurva kita diperlihatkan bahwa antara kapital itu sejajar positif dengan depresiasi. Jadi semakin besar kapital, maka semakin besar depresiasi yang dimiliki. Katakanlah dalam konteks ini, depresiasinya adalah 0,02 atau 2%. Jadi semakin besar katakanlah kapital kita 10 bertambah jadi 20, maka dia akan bergeser depresiasinya katakanlah dari sini D1 menjadi D2. Dia akan mengikuti. Dan inilah yang kita maksud hubungan positif. Jadi semakin besar kapital, semakin banyak depresiasi terjadi karena semakin banyak yang modal yang perlu di-maintenance atau dijaga. Pertama, kita harus ngerti kapital itu dari mana, sumbernya modal fisik itu dari mana. Sumber daripada modal fisik itu adalah investment dan saving. Katakanlah dalam sebuah negara, economic output itu tidak semua kita konsumsi. Beberapa kita simpan. Katakanlah yang kita simpan itu digunakan dan diinvestasikan untuk menghasilkan kapital baru. Nah, let's say di dalam persamaan ini investment sama dengan 0,3 kali Y. Maksudnya 3 dari 10 itu 10 itu output dan 3 itu investment, jadi 3/10 itu adalah investasi kita. 3 dari 10 output itu dijadikan investasi. Dan kita perlu ingat bahwa investasi adalah bagian kecil daripada output. Karena dia adalah bagian kecil daripada output, dia akan memimik atau meniru bentuk daripada kurva daripada output di solo model. Makanya kita lihat ketika output itu diminishing, kurvanya begini, maka investment juga begini, 0,3. Teman-teman bisa lihat ketika K itu 1, terjadi peningkatan yang signifikan, bertambah K2, terjadi juga peningkatan signifikan. Namun kita lihat ketika dia makin menjauh, K3, dia mulai tidak signifikan pertambahannya, dan bahkan ketika kita menambah sampai K6, itu setara dengan kita hanya menambah dari K1 ke K2. Inilah yang kita sebut sebagai diminishing. Mengapa demikian, teman-teman? Kalau kita hubungkan antara investasi ini dengan konsep depresiasi ini, kita akan menemukan benang merahnya. Mari kita visualisasikan, teman-teman. Katakanlah ini adalah Y, ini adalah K, dan di sini itu investasi I sama dengan 0,3 kali Y, dan ini adalah depresiasi.
depresiasi itu konstan seperti yang saya jelaskan. Jadi semakin bertambah kapital yang kita punya, maka kita lihat di sini akan semakin mendekati depresiasi, dan semakin banyak depresiasi, kita lihat di sini akan ada kondisi di mana apa yang kita investasikan itu hanya digunakan untuk memperbaiki modal yang kita punya, tapi tidak menciptakan modal baru. Itulah yang kita sebut di titik ini. Dan inilah teman-teman yang kita sebut sebagai steady state. Ini juga yang menjelaskan mengapa di negara-negara maju yang notabene punya modal sangat besar, punya infrastruktur bagus, tapi pertumbuhan ekonomi itu konstan, tidak signifikan. Itu karena mereka berusaha untuk keluar dari steady state ini, di mana setiap modal yang setiap investasi yang dikeluarkan tidak hanya untuk memperbaiki modal, tetapi untuk menciptakan modal baru. Nah, modal-modal baru itu kan meningkatkan output yang kita punya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kita bisa lihat di sini. Di sini kita lihat bahwa D itu depresiasi lebih kecil dibanding output atau katakanlah investment. Nah, sedangkan di sini kondisi di sini di atas ini itu depresiasi lebih besar dibanding investment. Maka bagaimana caranya teman-teman untuk terhindar daripada steady state ini? Karena kita perlu ingat bahwa ketika negara sudah sampai pada titik steady state, investasi yang dikeluarkan itu stagnan, maka di sini juga terjadi stagnasi di pertumbuhan output. Karena kita ingat kembali ada investasi itu adalah bagian kecil daripada output, maka dia hanya akan mengikuti apa yang terjadi pada investasi juga akan terjadi pada output. Maka teman-teman, cara untuk terhindar daripada steady state ini, kita menambah dari 0,3, kita putuskan negara itu katakanlah tiga bagian daripada output kita tambah jadi 4. Nah, jadi 4/10 untuk investasi itu akan meningkatkan di sini kurva investment akan bertambah seperti ini, bergerak. Mohon maaf gambarnya kurang bagus. Ini investment dia bertambah, maka kita lihat steady state akan bergerak dari sini menuju sini. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan output untuk negara-negara maju? Itu perlu menambah terus investasi yang mereka punya. Dengan investasi yang bertambah, maka bertambah pula kapital yang bisa digunakan untuk bertambah pula investasi yang digunakan untuk menambah kapital. Nah, inilah juga yang menjelaskan mengapa negara seperti Jerman, Jepang yang ketika Perang Dunia Kedua itu pertumbuhannya sangat tinggi, namun akhir-akhir ini pertumbuhan mereka stagnan. Mereka mengalami kondisi steady state. Investasi mereka tidak bisa ditingkatkan sehingga mereka bertemu pada titik depresiasi seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman bisa memahami konsep ini, dan perlu kita ingat teman-teman, ketika terjadi peningkatan investasi di rumus pendapatan nasional, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, I naik maka output juga naik. Seperti itu penjelasan dari saya. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Terima kasih.